Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman yang ibu sayangi dan ibu banggakan, kali ini kita akan belajar tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Kisah perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah merupakan kisah yang sangat membanggakan karena merupakan sejarah berdirinya tonggak kejayaan umat Islam. Teman-teman, ada yang tahu nggak kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah? Padahal perjalanan antara kota Makkah dan kota Madinah sangat jauh dan ditempuh dengan perjalanan yang sangat melelahkan. Jarak antara kota Makkah dan kota Madinah adalah 320 km dan ditempuh selama 8 hari. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk dalam pembahasan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Sebelumnya, kita akan mengetahui terlebih dahulu kondisi masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kota Madinah dikenal dengan nama Yasrib. Agama yang dianut oleh penduduk Yasrib adalah Yahudi, Nasrani, dan pagan. Yasrib juga memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan kebudayaan Yahudi. Mereka berkembang dan menyebar, sehingga memiliki kebudayaan tersendiri. Di samping itu, kedua bangsa ini juga berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah-kabilah, di antaranya yaitu kabilah Aus, kabilah Khazraj, dan kabilah Yahudi. Yasrib terletak di kawasan strategis sebagai jalur perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Yasrib termasuk daerah subur di sekitar Kawan Tandus. Yasrib merupakan kota makmur dan subur dengan pertaniannya. Kota Yasrib atau Madinah terdapat di daerah persawahan dan perkebunan yang menjadi sandaran hidup masyarakat setempat. Penghasilan terbesarnya adalah kurma dan anggur. Sekarang kita masuk dalam penjelasan proses hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah? Nah, kalau belum tahu, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang sebab-sebab Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Yang pertama, banyaknya masyarakat Madinah yang sudah memeluk agama Islam. Yang kedua, adanya rencana pembunuhan Nabi Muhammad SAW oleh kaum kafir Quraisy. Dan yang ketiga, adanya penindasan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Berbicara tentang hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah, apakah teman-teman sudah tahu pengertian dari hijrah? Kalau belum, di sini Bu Guru akan menjelaskannya.
Hijrah adalah meninggalkan atau berpindah tempat. Dalam konteks sejarah, hijrah berarti perpindahan Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan ketauhidan atau mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk Madinah. Nah, Nabi Muhammad SAW mengawali hijrahnya pada tanggal 28 Safar pada waktu malam hari bersama sahabatnya. Coba kalian ada yang tahu apa enggak siapa sahabat yang ikut Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Sahabat tersebut bernama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena situasi dan kondisi yang kurang aman, Nabi bersama Abu Bakar bersembunyi di dalam gua yang letaknya tidak jauh dari kota Makkah. Nama gua tersebut adalah Gua Sur. Nabi Muhammad SAW bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Dan setelah persembunyiannya itu, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan hijrahnya pada tanggal 1 Rabiul Awal. Kemudian pada tanggal 8 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq sampai di kota Kuba. Kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya yaitu Abu Bakar sampai di Madinah dan disambut dengan penuh kegembiraan oleh penduduk Madinah. Nah, teman-teman, sejak Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya senantiasa selalu berdakwah tanpa mengenal kata putus asa. Dalam berdakwah, Nabi Muhammad SAW juga memiliki strategi atau langkah-langkah dalam berdakwah. Nah, strategi yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW membangun sebuah masjid. Strategi yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Langkah yang ketiga, Nabi Muhammad SAW bermusyawarah dengan para sahabat, baik dari kaum Muhajirin maupun kaum Ansor. Musyawarah tersebut untuk membahas pokok-pokok pemikiran yang akan dijadikan undang-undang. Rancangan tersebut memuat aturan yang berkenaan dengan para kaum Muhajirin, kaum Ansor, dan masyarakat Yahudi yang bersedia untuk hidup berdampingan dengan umat Islam. Nah, undang-undang atau rancangan tersebut kita kenal dengan Piagam Madinah. Setelah saya menerangkan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Makkah ke kota Madinah, nanti saya akan membuat evaluasi belajar atau untuk mengukur apakah peserta didik sudah paham apa atau belum tentang apa yang saya terangkan tersebut. Nah, untuk itu supaya anak didik tidak bosan, saya akan melakukan dengan cara seperti bermain ini ya, dari tangan begini. Nanti ini caranya, semuanya namanya anggap saja saya Alvin Zikria Sita. Nah, nanti peserta didik di sini ada nomor 1, 2, 3 sampai 8. Nanti peserta didik akan memilih salah satu nomor. Contohnya di sini saya memilih angka 5. Nah, ini pertanyaannya nomor 5 ya. Apakah yang dimaksud dengan hijrah
Nah, peserta didik akan menjawabnya. Di sini ada A. Hijrah adalah perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Yang B ada persaudaraan di antara kaum Muhajirin dan Ansor. Yang C, peperangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan D, perpindahan Nabi Muhammad SAW ke Palestina. Nah, di sini jawaban dari apakah yang dimaksud dengan hijrah adalah jawabannya A, perpindahan Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Nah, kalau peserta didik sudah paham dan benar dalam menjawab, berarti apa yang saya sampaikan sampai kepada peserta didik tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.